Shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Dr. Iwan, saya sehari-hari bekerja dalam pelayanan di Rumah Sakit Caritas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan kekuatan kepada semua saudara-saudara yang mungkin akibat penyakit COVID harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Seperti saudara-saudara semua sudah ketahui bahwa apa yang harus dilakukan ketika melakukan isolasi mandiri adalah tetap menjaga kesehatan, tetap mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter, mungkin ada obat antibiotik, antivirus, dan vitamin. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain kita memberikan terapi kepada penyakit, yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa kehidupan tubuh kita ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama terdiri dari tubuh, kemudian jiwa dan roh. Mungkin saat ini ketika sedang menjalani isolasi, bagian mana dari tubuh kita yang sakit? Tentunya bagian dari tubuh yang merasa itu semua terkena oleh sakit virus. Kemudian bagian jiwa, di mana ketika kita sudah mendengar kita mengalami sakit COVID, seperti semuanya, aduh, kenapa saya harus terkena penyakit ini? Dan bagian yang ketiga adalah bagian roh. Nah, bagian roh inilah yang harus kita kuatkan ketika kita sedang menjalani isolasi mandiri. Bagaimana kita menguatkan kekuatan roh kita? Tentunya adalah kita harus dekat selalu dengan Tuhan. Selain kita memberikan terapi kepada tubuh dan jiwa kita tadi, dengan obat-obatan yang kita berikan, kita tentunya juga harus memberikan kekuatan atau obat terhadap roh kita. Bagaimana caranya? Tentunya ketika kita sedang mengalami isolasi mandiri, kita harus tetap menjaga hati. Hati kita harus kita jaga. Kita jaga dengan apa? Kita jaga dengan firman Tuhan. Saya sedikit akan membagikan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mengalami angin sakal ketika mereka sedang berlayar. Kita lihat di dalam Matius 14 ayat 24, ketika murid-muridnya Matius 14 ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi saya tahu mungkin di antara para saudara-saudara yang sedang menjalani isolasi mandiri, pikiran tidak terkontrol. Ada yang mungkin berpikir, aduh, ini saya kira-kira sembuh tidak? Aduh, kalau melihat berita-berita banyak yang meninggal, atau dengan penyakit saya ini saya bisa menularkan kepada saudara-saudara saya yang ada satu rumah mungkin. Jadi pikiran kita sudah mengalami ketakutan seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mengalami gelombang ketika mereka berlayar. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Kita pun saat ini mungkin diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi takut. Janji Tuhan adalah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudara-saudara, ketika saudara-saudara sedang menjalani isolasi mandiri, maka saudara-saudara juga harus menguatkan hati saudara, menguatkan roh saudara, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara juga mengingat ketika Daud mengalami serangan, ketika dia mengalami kejaran oleh Saul ketika itu, dia mengalami ketakutan. Tetapi apa yang dia katakan? Hatiku tenang ketika berada dekatmu Tuhan. Kaulah keselamatan daripadamu Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, selain daripada protokol yang harus dilakukan ketika kita melakukan isolasi mandiri di rumah dengan kita minum obat, berjemur,
makan makanan vitamin yang baik, kita juga harus menjaga keimanan kita dengan kita harus selalu dekat dengan firman Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Jadi jangan takut, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai saudara-saudara dan Tuhan pasti akan menyembuhkan. Mazmur 103 ayat 3 berkata, Engkaulah yang mengampuni setiap kesalahan kami dan Engkaulah yang menyembuhkan penyakit kami. Engkaulah yang menyembuhkan kami dari segala penyakit kami. Tuhan pasti akan beserta dengan ibu-ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati, cepat mengalami pemulihan. God bless.